Halo Sobat Teknologi, jumpa lagi dalam PodX, podcast berbasis teknologi XR yang pertama di Indonesia. Special edition hari ini kita menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa menurut saya. Saya punya kesan mendalam, pertama kali jumpa 7-8 tahun yang lalu, saya mengikuti sebuah kelas public speaking sampai 2 kali ya. Dan beliau banyak sekali memberikan insight yang saya dapatkan sampai hari ini. Beliau seorang pembicara publik yang sukses dan penulis buku bestseller. Beliau dikenal karena kemampuannya dalam memotivasi dan menginspirasi orang lain melalui berbagai seminar dan pelatihan. Nah, selain berbicara di depan umum, beliau aktif menulis berbagai buku bestseller yang telah mendapatkan perhatian luas dari masyarakat. Menggabungkan pengalaman pribadi dengan teknik komunikasi yang efektif membuatnya mampu menjangkau audiens yang beragam. Dan berkat dedikasinya untuk membantu orang lain mencapai potensi terbaik mereka, menjadikan beliau sebagai inspirasi bagi banyak orang di seluruh Indonesia. Baik, tidak berpanjang lebar, kita akan menyapa Bapak Ongky Hotjanto. Selamat datang, Pak. Terima kasih atas undangannya. Thank you. Ya, thank you Pak Ongky. Saya tidak menyangka Pak Ongky bersedia hadir ya di dalam studio kami ya, kemudian mengisi PodX kami pada hari ini. Senang sekali, Pak. Ya. Saya juga senang bisa diundang dan bisa menikmati suasana alami. Realitinya terasa. Kita di hari ini settingan di mana ini, Pak? Di mana gitu ya, kita gitu. Iya. Jadi ini sekali lagi ini adalah XR teknologi gitu ya. Jadi teknologi terbaru. Dulu kita tahu ada AR ya, ada VR. Nah, yang terbaru ini adalah XR. Extended reality, ya. Dan di Indonesia baru satu-satunya ini yang punya. Ya, baik, senang sekali Pak Ongky. Jadi tadi saya sempat sebut ya, saya ketemu Bapak 7-8 tahun yang lalu ya. Jadi kalau saya ingat ternyata luar biasa, Bapak konsisten banget ya di dunia public speaking sampai hari ini ya. Banyak melatih orang terus-menerus. Ya. Saya waktu itu ingat saya ketemu Bapak di Panangian School. Iya, Panangian Property School. Ya, masih ngajar. Ya, masih ngajar. Iya, sampai saya ikut 2 kelas di sana gitu ya. Dan dua-duanya endingnya ditutup oleh Pak Ongky mengajarkan kita public speaking ya dan motivasi juga gitu ya. Waduh, senang sekali. Jadi sampai hari ini kita ketemu kembali. Untuk ketiga kalinya. Ketiga kalinya. Baik, saya ingin sedikit mengeksplor ini. Perjalanan karir Pak Ongky gitu ya. Memulai karir di bidang public speaking dan sebenarnya kita juga mengenal Pak Ongky ini serial entrepreneur ya. Ada beberapa bisnis yang cukup sukses gitu ya. Terima kasih. Gimana sih ini perjalanannya sampai masuk ke public speaking dan entrepreneurship? Tiba-tiba terjebak atau memang diniatkan nih Pak dari kecil atau sejak remaja? Latar belakang saya sebagai seorang akuntan, Pak Karim, Pak Sobat Entrepreneur. Dalam proses perjalanan karir saya menemui bahwa salah satu hal yang menggelisahkan, mengkhawatirkan, dan membuat saya sulit untuk berkembang kemampuan public speaking. Dari seorang akuntan, akuntan orang banyak tahu itu adalah introvert ya. Betul, kita biasanya akan mengkategorikan introvert. Mana kalau orang itu nggak diajak ngomong ya dia nggak akan ngomong. Saya banyak ngomong dengan data, angka, dan seterusnya. Wow, surprise sekali. Di sana saya merasa bahwa ada yang kurang. Lalu timbullah niatan untuk mengembangkan diri. Dalam proses perkembangan itu saya melihat sebuah peluang. Dan ini kita kaitkan ke industri kreatif. Bahwa kemampuan membagikan pengetahuan, pengalaman, dan juga skill yang Anda miliki, apabila ini dikapitalisasi bisa menjadi sebuah bisnis. Yaitu bisnis bicara. Bisnis bicara. Kita kategorikan ada 5 atau 6 profesi dalam bisnis bicara, Pak Barit. 1 sebagai trainer. 2 sebagai motivator. Ini kan bisnis bicara nih. Saya juga baru tahu ini. Lalu yang ketiga kita bisa kategorikan sebagai coach, mentor. Kemudian facilitator. Lalu misalnya konsultan. Ini kan bisnis bicara. Saya menemukan 10-15 tahun yang lalu bahwa industri atau bisnis ini menarik. Contoh misalnya, ketika seorang direktur yang bekerja 20 tahun dan dia akan pensiun. Ketika di pensiun, ada sejumlah pengetahuan pengalaman yang harusnya bisa dia bagikan. Sehingga orang yang lain tidak perlu mengalami apa yang dialami, tapi bisa mendapatkan manfaat dari apa yang dialami. Wow, amazing. Bisnis bicara. Namun ingat kata Aristoteles 3, Pak. Seorang pembicara itu harus punya 3 aspek ini. 3 aspek. Ya, Oke, apa itu? Ethos, logos, dan pathos.
Ethos, Ethos, logos dan pathos. Ethos adalah credibility, bahwa pembicara itu harus punya kompetensi di bidang yang akan dibicarakan. I see. Oke. Lalu yang kedua adalah logos. Logos itu data pendukung, dalil penunjangnya. Jadi seorang yang berbicara kan datanya harus ada, Pak. Tidak boleh katanya ya. Katanya ya. Karena Anda menularkan sebuah pengetahuan dan ilmu yang dianggap kebenaran bagi orang lain. Jadi itu harus proven. Atau scientific base harus begitu ya. Nah, yang ketiga, pathos. Pathos itu cerita. Jadi pembicara yang baik punya kredibilitas, punya data penunjang, cerita pendukung dari pengalaman dia ke pengalaman orang lain. Inilah menjadi satu rangkaian bisnis bicara ya. Saya ambil yang saya masuk ke sana. Wow, insightful. Saya juga baru tahu hari ini. Oke, baik. Nah, kemudian dalam perjalanannya kita tahu Pak Ongki juga kemudian mendirikan yang namanya Public Speaking Academy ya. Ini sejarahnya juga udah lama banget ya. Setuju. Wow, apa yang menginspirasi Bapak mendirikan Public Speaking Academy pada saat itu? Satu adalah filosofi kami, Public Speaking Academy, everyone can speak better. Jadi seharusnya semua orang bisa bicara. Semua orang tanpa kecuali. Betul. Karena bicara dan berkomunikasi bukan ternyata dua hal yang berbeda. Saya bisa bicara, saya belum tentu bisa berkomunikasi. Seseorang lahir tanpa adanya gangguan organ bicara maka bisa ngomong. Tetapi komunikasi butuh ilmu, pengetahuan, strategi dan butuh jam terbang. Saya berbicara dengan Pak Karim, tapi belum tentu saya berkomunikasi dengan Pak Karim. Sama dengan mendengar dan menyimak. Orang mendengar apa yang Anda sampaikan belum tentu menyimak apa yang Anda katakan. Mendengar fungsi organ pendengaran, menyimak bicara tentang fungsi organ pendengaran, fokus. Anda dan keterampilannya. I see. Jadi di sanalah saya mendapati bahwa ini menarik untuk diajarkan. Kembali lagi ke industri bicara tadi. Filosofi dari Public Speaking Academy tadi ya, semua orang dapat berbicara atau berkomunikasi dengan lebih baik. Sehingga atas dasar itulah maka lembaga training yang namanya Public Speaking Academy saya dirikan dan saya tugaskan. Rata-rata butuh berapa lama ini agar orang bisa berbicara lebih baik ya? Kembali lagi teman-teman ketika belajar kan dasar teori teorinya lagi. Dan tadi kita diskusikan kan harus ada dalilnya, harus ada dasarnya. Saya memegang satu prinsip dari Benjamin Bloom. Dia katakan bahwa ada 6 level belajar. Nah, Pak Karim 1 menit kita ulang sama-sama. Ikuti kata-katanya run, AA, Eva, create. Sekali run, AA, Eva, create. Sekali run, AA, Eva, create. Pak Karim ulang sendiri coba ya. Run, AA, Eva, create. Menurut Benjamin Bloom, run, AA, Eva, create itu adalah level belajar. R, remember. Jadi orang itu dikatakan belajar apabila dia ingat. R. UN kan run tadi lari. UN adalah understand. Level belajar kedua sesudah dia remember, dia harus understand, harus paham. Remember, understand. A tadi kan. Run, AA. A yang pertama adalah analyzing. Jadi orang itu dikatakan belajar level ketiga apabila dia bisa menghubungkan antara apa yang dia pelajari dan apa yang akan dia terapkan nantinya. Buat rencana tindakan deh. Itu bahasa kasarnya. Jadi remember, understand, analyze. Yang keempat, apply. Menerapkan. Yang kelima, evaluasi, dievaluate. Apakah hasil penerapannya sama seperti yang diinginkan atau tidak. Lalu yang keenam, yaitu create something new. Jadi kalau kita ambil S2, S3 kan diminta untuk menemukan novelty, kebaruan. Jadi meng-create something deh. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Karim tadi, berapa waktu dibutuhkan seseorang untuk belajar, tergantung kedalaman level belajar. Kedalaman levelnya, I see. Dan sebagai pengajar, teman-teman dan saya, juga para sahabat teknopreneur, penting bagi kita untuk membuat simplifikasi. Misalnya orang nanya ke saya, dengan pertanyaan Pak Karim, Pak, kepengen belajar public speaking, berapa lama sih? Atau apa sih inti dari public speaking? 3B, Pak. 3B, berani, berurutan, bahasa tubuh. Si pembicara harus punya confidence atau keberanian untuk menyampaikan apa yang akan dia sampaikan, dapat menyusun cara berurutan apa yang dia katakan, dan menantikan bahasa tubuh saat mengatakan. Itu aja, Pak. Jadi berani berurutan bahasa tubuh. Ini simplifikasi dari pengalaman panjang. Jadi butuh berapa lama? 2 menit bisa, 3 jam bisa, 2 hari bisa, 3 hari bisa, tergantung level kedalaman. Tapi rata-rata sejam sampai 3 jam untuk masuk pada level remember, level understand. Sejam sampai 3 jam.
Wow. Oke, sobat Teknopreneur, buat yang interesting nanti kita akan kasih hints-nya ya, bagaimana cara untuk bisa mengikuti kelas pelatihan di Public Academy, istilahnya Public Speaking Academy ya. Oke, interesting sekali. Saya nanti kayaknya juga ingin apply lagi. Baik, kita masuk ke topik yang sedikit berbeda. Ya. Saya mau masuk menyoroti yang tadi entrepreneurship ya. Jadi Pak Ongki ini juga punya beberapa bisnis yang cukup sukses gitu ya. Boleh tahu nggak tantangan terbesar apa sih yang dihadapi untuk mengelola beberapa bisnis sekaligus? Karena tidak mudah ya. Kadang kita mengelola satu bisnis saja udah pusing ya, apalagi kalau nggak punya teamwork yang bagus gitu ya. Apalagi Pak Ongki harus menghandle beberapa bisnis sekaligus. Betul. Teamwork tadi Pak. Teamwork. Betul. Jadi SDM itu, ini pendapat pribadi saya, bagaimana agar SDM itu bisa meningkat? KSB. Hari ini banyak istilah ya, tapi nggak usah hafal ya. Anda cukup nanti putar ini berulang-ulang aja gitu ya. KSB itu, karena orang selalu bicara isu tentang SDM. I see. SDM. Bagaimana meningkatkan SDM? KSB adalah knowledge. Ketika orang masuk, staff masuk harus diberi pengetahuan. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, apa aktivitas harian yang dia buat. Knowledge-nya dapat. Lalu yang kedua adalah skill-nya. Skill-nya itu adalah kecepatan dia dalam melakukan knowledge-nya. Jadi contoh saya punya satu bisnis di laundry misalnya ya. Diukur si staff ini lipat satu baju berapa lama? 20 detik Pak. Oh standar kita 15 detik. Jadi diajarin bagaimana bisa 15 detik. Ya setiap orang bisa lipat baju lah, tapi dengan cara yang cepat dan berbeda polanya. Maka diajarin. Lalu dipantau skill-nya. Jadi knowledge-nya dapat, skill-nya dapat. Yang terakhir dia lebih behavior. Perilaku. Jadi staff ini perilakunya ya kalau misalnya perilakunya kurang menyenangkan, membandel, terus perilakunya toksik, ini juga akan tantangan. Jadi SDM di tempat saya 3IP. Satu adanya knowledge diberikan, berupa training pengetahuan, skill dikembangkan, dan yang ketiga adalah perilakunya hubungan dengan mindset, pola pikir ya. Perilakunya juga diarahkan sehingga muncullah sebuah tim yang bisa inline dengan KPI dia, target dia, serta sesuai dengan visi misi perusahaan. Cocok. Wah ini insightful banget ya, luar biasa. Nah, lanjut lagi ya. Kalau kita bicara tentang strategi, strategi apa sih yang Pak Ongki terapkan untuk menjaga keberlangsungan gitu ya, pertumbuhan bisnis? Satu, kalau saya pribadi, filosofinya gini Pak. Ketika mulai satu bisnis, itu seperti sebuah tumbuhan yang lagi ditanam. Mesti dirawat ya. Ya, pertama tentu harus ada proses membongkar tanah Pak. Jadi kita masuk ke pasar kita membongkar tanah Pak. Lalu biji itu dimasukkan ke dalam. Bagaimana entry point masuk ke pasar? Nah, saya gunakan strategi cost leadership. Cost leadership itu strategi di mana kita masuk dengan harga murah. Ya, kalau kita bicara harga murah, maka ada banyak pertimbangan lain yang bisa diabaikan. Walaupun sekali lagi ya, tidak semua bisnis bisa kita lakukan dengan konsep begini. Ini kan Bapak tanya ya. Yang punya Pak Ongki ya. Saya ya. Ini yang kaitan dengan contohnya laundry ya. Betul. Laundry, contohnya misalnya public speaking, contohnya beberapa yang lain gitu ya. Kita masuk entry point-nya. Cost consideration. Ya. Atau cost leadership, cost consideration. Tadi kita harus bongkar tanah kan. Bongkar. Pasar itu sudah terbentuk. Kita harus nanam dulu nih. Ketika nanam, maka tadi akan ada proses pertumbuhan. Jadi setelah dibongkar, di-disrupt gitu ya. Ya, lalu sesudah itu kan mulai tumbuh lah. Mulai tumbuh. 2-6 bulan, yang penting belum berbuah. Kita harus pastikan bahwa tumbuh ini bisa tumbuh di jangan mati. Jadi minimal di langkah-langkah pertama 1 tahun 2 tahun pertama di sini harus bisa hidup dulu. Apakah itu lewat subsidi, ya, apakah itu lewat beberapa cara yang lain, tapi harus bisa hidup. Butuh pengorbanan ya. Ya, pengorbanan. Kemudian sesudah itu baru bisa berbuah. Nah, berbuah ini kan macam-macam. Apakah satu harganya mulai dinaikkan karena adanya kebiasaan dan habits yang sudah tercipta dan loyal customer-nya sudah terbentuk ya. Harganya mulai dinaikkan. Lalu misalnya kita cross selling, kita upselling ya. Bisnis training misalnya kan, cross selling, upselling, kan trust sudah terbentuk. Namun dalam proses pertumbuhan ini kan orang harus trust dulu, baru bisa menghasilkan buah. Jadi filosofi yang saya anut, Pak Tarik.
Wah, luar biasa. Ini insightful lagi nih. Nah, saya mau lanjut lagi nih. Sekarang kita masuk ke wilayah core-nya Pak Ongki nih. Okay. Bicara tentang public speaking. Yep. Peran public speaking dalam kesuksesan, Pak. Iya. Bagaimana keterampilan public speaking ini dapat mempengaruhi kesuksesan seseorang dalam berbagai bidang? 3 poin. 1, kalau kita bicara karir. Data terbaru, karir ya. Karir. Data terbaru dari LinkedIn, kita masuk data 2023 dulu ya. Di 2023 LinkedIn melakukan research kepada perusahaan-perusahaan di dunia. Apa kompetensi yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan ini dan harus dimiliki oleh para staff atau kandidat staff. Nomor 2, ternyata komunikasi. Nomor 2 komunikasi. Tahun 2023. Public speaking adalah bagian dari komunikasi. Komunikasi ke one to many, 1 kepada banyak orang. Ranking 2 tahun 2023 Pak. 2024 belum berakhir. Ini sudah survei nih Pak, belum berakhir tahun ini. Apa yang paling dibutuhkan di tahun 2024? Komunikasi bukan kata naik bintang kata. Jadi teman-teman bisa bayangkan dengan kemampuan komunikasi, salah satunya public speaking, maka teman-teman punya kesempatan lebih besar untuk masuk ke sebuah pasar atau untuk diterima bekerja. Itu poin yang pertama Pak. Lalu yang kedua, sebagai entrepreneur, sahabat atau teman-teman atau para pendengar atau technopreneur yang mendengarkan talk show kita, ketika Anda menjadi entrepreneur, lihat kata-kata Warren Buffett. Dia katakan begini, Anda dan saya dapat meningkatkan nilai diri kita lebih dari 50% hanya dengan memiliki kemampuan public speaking. Menaikkan 50% Pak. Hanya dengan public speaking. Bayangkan sebuah perusahaan itu butuh dana yang besar, butuh investasi yang tinggi untuk mengkerek value-nya kan Pak. Ini hanya dengan bisa ngomong yang baik, citra diri Anda terbentuk dengan sempurna. Lebih dari 50%. Buat Anda yang sedang ada kesulitan, ya, ini tips yang Anda harus catat gitu ya. Betul. Mulai cari akademi public speaking untuk bisa menaikkan 50% omset Anda, pendanaan, sebagainya. Betul. Betul. Ada keterkaitan erat antara entrepreneur atau pemilik bisnis dan bisnisnya. Ketika Anda seorang pemilik bisnis yang sering tampil, lalu tidak membuat kontroversi yang berlebihan, citra perusahaan ini akan ikut naik akibat citra Anda yang naik. Secara personal brandingnya akan impact ke company. Oke. Wow. Nah itu poin yang kedua Pak. Poin ketiga adalah leadership. Nah saya ingat kata-kata dari seorang profesor corporate communication Paul Argento, dia katakan bahwa jika Anda ingin menjadi seorang pemimpin, suka tidak suka, mau tidak mau, Anda harus dapat berkomunikasi dengan baik. Seorang direktur harus ngomong kepada timnya, memotivasi timnya mencapai target. Nggak boleh tiap kali ngomong marah-marah terus gitu ya. Salah satu. Marah-marah sesekali lah, kalau marah terus orang juga kabur. Nanti dia ngomong, Pak ini saya kerja mental health saya terganggu Pak. Iya betul. Jadi memang perlu diatur ya, gaya komunikasinya. Oke. Lalu yang kedua, memotivasi tadi sudah, menginspirasi sudah, kemudian mendorong mereka melakukan proses sosialisasi, adanya kebijakan baru, adanya regulasi baru, adanya produk baru mungkin, sehingga si leadering bisa mempengaruhi orang dengan lebih banyak atau lebih besar. Jadi plus leader kan influence, mempengaruhi. Bagaimana cara mempengaruhi komunitas public speaking? Jadi 3 aspek itulah yang teman-teman bisa dapatkan, para sobat technopreneur bisa peroleh apabila public speaking lancar Anda ucapkan. Wah. Luar biasa. Nah, saya mau lanjut sedikit lagi nih. Ini meskipun tadi sudah dijelaskan, tapi saya ingin ada highlight lagi gitu ya. Dan meskipun ini sebenarnya mahal ini. Ini kalau masuk di akademi mungkin mahal gitu, tapi mungkin boleh kasih sedikit bocoran nih Pak Ongki. Tips dan trik ya untuk meningkatkan keterampilan public speaking. 6L. Wow, 6L. Latihan. Lagi latihan. Ini kan copy paste dari properti. Lokasi. Lagi lokasi. Kalau ini latihan ya. Adalah kunci keberhasilan. Ketika teman-teman dan saya melatih apa yang Anda bicarakan, kelancaran tercipta. Filler word akan berkurang. Empty word itu kata-kata baiklah seperti itu. Hari ini kita akan bicara tentang publishing. Baiklah, empty word. Latihan kecil. Namun latihan ini harus diimbangi dengan pemahaman struktur dari sebuah presentasi. Struktur presentasi yang 3 Pak. Introduction, body, dan konklusi.
adanya pembukaan, isi dan penutup. Introduction itu dibagi 3 lagi, opener, topik, dan agenda. Wow. Lalu dalam body, PTI, poin utama, poin tambahan, ilustrasi. Lalu yang terakhir, konklusi, review, dan closing statement. Satu statement yang menarik, Pak Tarin juga sahabat Technopreneur, dari Merriam-Webster. Dia mengatakan public speaking itu adalah sebuah seni. Public speaking adalah sebuah seni. Komunikasi Catat itu ya. yang efektif di hadapan publik. Berarti sebuah kegiatan dikatakan atau dikategorikan public speaking apabila satu, ada unsur seninya. Ada unsur Seni seninya. menyampaikan, seni menyusun, seni menampilkan gestur, seni berdiri, seni kalau tangan tidak lagi digunakan, bagaimana posisi tangan itu? Seni menekankan poin, seni menghitung dengan jari, seni menggambarkan sesuatu dengan gestur Anda, seni menatap audiens, seni melatih intonasi naik turun, cepat berbicara, lambat berbicara, seni untuk menekankan sebuah kata dalam satu kalimat, ini seni. Wow. Luar biasa. Saya rasa audiens ini banyak udah gatal mau daftar kemana ini, Pak. nanti kita kasih nomornya. Jangan kasih nomornya lah, kita kasih nomor. Kita kasih diskon juga kalau perlu. Karena kelihatan sekali Pak Ongki ini sangat menguasai ya, kalau saya melihat dari sisi skill setnya, kemudian knowledge-nya itu luar biasa sekali. Sangat fluence ya memberikan tips kepada kita gitu ya. Luar biasa Pak Ongki. Saya jadi keingat. Jadi kalau bicara 6L ya, 6L, ya. Ada quotes dari Bruce Lee. Wah, mungkin pernah dengar ya. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya latihan ya. Setuju banget ya. Jadi bunyi quotesnya itu kalau saya tidak salah ingat bunyinya, nanti tolong dikoreksi ya. Saya tidak takut kepada orang yang melatih 1000 jurus tapi sekali. Suruh ibu jurus itu dilatih satu kali gitu ya. Tapi saya takut sama orang yang melatih 1 jurus 1000 kali. Betul. Dampaknya beda banget ya. Kompetensi atau dia tidak saja hanya 2 nih Pak. Saya punya 4 kata profit up. Memori kan 2. 1 brain memory, yang kedua muscle memory. Jadi skill itu tidak hidup dalam pikiran kita, tapi hidup ke sel-sel otak. Sampai ke dalam sel dan otak. Jadi ketika bangun tidur misalnya, Pak Karin diminta tuh, Pak kita mau podcast. Langsung bisa. Pak ini Pak, langsung ngerti. Kenapa? Karena dalam hidup di sana. I see. Seluruh penjiwaan sebuah profesi yang Anda tekuni masuk tidak saja tahu, tapi sampai ke sel-sel kita. Subsequentnya. Masuk memori. Kalau saya mimpi aja 3B Pak. Berani berurutan bahasa tubuh. Sampai terbawa mimpi itu. Mimpi kan cuma 3 itu Pak, nggak ada mimpi yang lain. Jangan di mimpi juga masih public speaking juga ya. Baik. Luar biasa nih Pak Ongki. Saya mau geser ini ke segmen yang lain ini. Kita bicara tentang beberapa buku bestseller ya, karya dari Pak Ongki gitu ya. Boleh tahu nggak sih proses kreatif di balik penulisan buku-buku bestseller itu? Jadi ada 6 buku diterbitkan oleh satu penerbit paling besar, lalu 1 buku yang pertama itu diterbitkan oleh satu penerbit dari Jogja. Selebihnya 6 diterbitkan oleh penerbit yang lain. Dari 6 itu 2 diantaranya nasional bestseller. Karena saya bisa public speaking, tapi bagi teman-teman sahabat Technopreneur, katanya konten is a new currency. Jadi konten itu mata uang baru saat ini. Yes. Jadi Anda dan saya harus bisa buat konten, Dan ingat, konten itu salah satu mendukung efektivitas dan tampilan yang menarik apabila environment-nya mendukung. Konteks lah data ini, ya kan kita bisa ya, seperti ini ya environment-nya ya. Oke. Lalu kembali lagi bahwa public speaking ini akan menunjang Anda untuk berkreasi menulis. Jadi buku-buku itu bisa ditulis karena saya bisa public speaking. Kan buku sama Pak. Ada kata pembuka, ada daftar isi, ada. Itu kan sama dengan isi public speaking. Jadi kalau bisa public speaking, bisa bikin konten, bisa bikin. Wow. Jadi memang ada relevansinya ya. Wah, setuju banget. Luar biasa ini. Nah, kemudian bagaimana Pak Ongki menemukan ide-ide gitu ya untuk berbagai buku-buku bestseller tadi itu? Muncul begitu saja atau memang itu dari sesuatu experience ketika mengajar atau testimoni dan sebagainya? 4P. 4P. Wah, ada lagi nih 4P. 4P. Yang pertama, ide menulis itu datang dari latar belakang pengetahuan seseorang.
Oke, pengetahuan seseorang. Misalnya saya punya pengetahuan di bidang kuliner misalnya, maka saya bisa membuat buku kuliner. Kalau saya punya pengetahuan di bidang manajemen misalnya, saya bisa membuat buku berjalan gitu. Saya punya pengetahuan di bidang public speaking, saya bisa membuat buku public speaking. Pengetahuan itu tentu lebih kadar formalnya, kadar data-datanya harus lebih lengkap. Lalu yang kedua, buku itu bisa Anda tulis berdasarkan pengalaman Anda. Pengalaman sendiri. Kita nggak bicara autobiografi itu hal itu tidak, tapi pengalaman Anda. Oh Pak, saya ini punya seorang anak yang berkebutuhan khusus dan saya menemukan pola asuh yang membuat anak saya ini bisa tumbuh dan berhasil. Maka pengalaman itu bisa ditularkan. Jojiran. Jadi salesman in the world misalnya, penjual paling jago. Apakah harus selalu pengalamannya itu berhasil? Kalau dia gagal? Bisa juga. Berarti menjadi pelajaran. Pelajaran ya, oke. Pengalaman yang memotivasi dan pengalaman yang mengajarkan. Baik, jadi jangan putus asa dulu ya. Yang gagal pun tetap bisa menulis buku gitu ya. Saya gagal dulu Pak misalnya. Iya. Contoh buku yang berasal dari kegagalan ditulis oleh Billy TSE. Oke. Dare to Fail. Jadi benar ya. Berani gagal. Memang ada bukunya ya. Jadi, wow. Si Billy nyalon beberapa kali anggota legislatif yang sebenarnya di Malaysia itu gagal terus. Lalu dia menemukan ada nggak orang gagal seperti saya? Oh ada. Dia menemukan banyak orang-orang yang gagal, dan dia bisa penuh vacuum cleaner. Itu kan gagal juga awalnya. Nah, kalau yang klasik kan kita bicara tentang bola lampu, ya itu klasik lah cerita klasik. Iya. Post-it itu kan gagal juga, produk-produk yang gagal. Bahkan beberapa produk yang gagal akhirnya terkenal. Akhirnya terkenal. Jadi memulai dari suatu kegagalan dan dia cerita. Dia cerita segini di Aslan. Jadi tidak hanya berhasil. Tenang aja. Oke, lanjut. Lanjut ya. Jadi pertama tadi pengetahuan. Buku datang dari pengetahuan, pengalaman bisa orang lain bisa sendiri. Yang ketiga, survei pasar. Survei pasar. Ini butuh apa sih? Dan AI sekarang kan berkembang luas, Pak. Selama Anda tidak menjadikan AI itu sebagai satu-satunya sumber yang Anda tuangkan pada tulisan. Ini kan hanya jadikan rujukan. Mencari idenya. Setuju. Ya, betul. Mencari idenya kan butuh otentik dari Anda dong sebagai penulis misalnya kan. Iya. Kita nggak bisa menggunakannya. Tidak boleh jiplak persis. Betul. Ya. Ini hanya sebagai kerangka besarnya. Pasar, sini pasar. Saat ini pasar lagi membutuhkan dalam dunia edukasi misalnya. Oh, pasar lagi membutuhkan buku-buku yang ada hubungan dengan coaching atau mentor misalnya. Maka risetlah dilakukan. Jadi harus rajin melakukan riset. Betul. Iya. Sekarang kan data itu terbuka di mana-mana, itu mudah lah kita untuk riset. Lalu yang keempat, terakhir passion. Passion itu kepengen nulis apa sih sebetulnya? Menulis ini kan dampaknya dua, Pak. Dampak finansial, yaitu kita bicara royalti dan turunannya. Dampak spiritual, yaitu keberkahan, amal jariah yang kita bisa peroleh akibat tulisan itu menjadi berkat bagi orang lain. Ini dua hal tadi yang bisa dapat oleh seorang penulis. Nah, saya membuat tulisan buku-buku itu menggunakan dua, Pak. Satu adalah pengalaman saya. Pengalaman pribadi. Passionnya. Ya, passionnya. Saya kepengen nulis tentang misalnya contohnya. Saya kepengen nulis tentang trainer-trainer. Kenapa? Karena trainer-trainer ini sebuah bisnis yang mudah untuk dilakukan siapapun. Apalagi para teman-teman kita yang akan memasuki masa pensiun. Tentu butuh sahabat, butuh teman, butuh aktivitas dengan tingkat hasil yang maksimal, risiko minimal. Apa yang mereka bisa lakukan? Ya? Membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam bentuk pelatihan seminar kembali bisnis bicara tadi. Bisnis bicara. Dan saya ingin agar teman-teman ini mulai teredukasi bahwa ada loh sebuah industri kreatif dengan dana yang kecil, hasilnya maksimal, risikonya bisa terukur, yaitu membagikan apa yang Anda pernah alami, pernah Anda buat, pernah Anda ketahui berdasarkan pengalaman Mas. Dan itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja, betul ya? Oke. Wow. Oke. Segmen ini menarik sekali, tapi saya mau ganti lagi ke segmen lanjut ya. Jadi kita juga tahu Pak Ongki ini sudah mendapatkan banyak lisensi ya, baik yang nasional maupun internasional. Beberapa yang saya tahu ini juga saya juga sebenarnya punya angan-angan belajar ke sana, tapi nggak kesampaian. Salah satunya ini adalah Fire Institute ya, USA. Kemudian satu lagi itu adalah Leadership Management International. Boleh cerita Pak Ongki, bagaimana sih proses bisa sampai mendapatkan lisensi dari sana? Fire Institute ini teman-teman adalah satu lembaga yang didirikan oleh Tolly Burkan. Tolly Burkan itu
orang yang membuat saintifikasi dari satu proses yang namanya Firewalk. jalan di atas bara api. Lalu orang bertanya, Pak, manfaat finansial jalan di atas bara api itu apa? Nggak ada, Pak. Nggak ada manfaat finansial. Manfaat finansial sebenarnya nggak ada. Tapi manfaat secara psikologi itu besar sekali. Takut adalah hambatan kebanyakan orang untuk melangkah. Kita bicara bisnis, kita bicara interview, kita bicara public speaking, takut adalah hambatan mental. Secara psikis. Betul, psikis yang ada di sini. Dan fire itu kan konon katanya Pak ya, false evidence appearing real, tanda-tanda palsu yang kelihatannya nyata. Bagaimana kita bisa mewujud nyatakan ketakutan itu yang bisa dilihat dan bisa dirasakan? Ya dengan jalan para api. Jadi ketika orang itu bisa jalan, awalnya dia takut, ragu, bingung, stres, ada bayangan-bayangan ketakutan yang menghantui diri dan pikiran dia. Ketika dia melangkah, ternyata hal tersebut tidak seperti ini bayangkan. Muncullah rasa percaya diri. Dan PD ini Pak menimbulkan lingkaran malaikat. Keyakinan membuat orang bertindak maksimal. Tindakan maksimal melahirkan potensi diri yang maksimal. Potensi diri dan tindakan melahirkan hasil yang maksimal. Berputar lagi memperkuat keyakinan awal. Dan ini menjadi lingkaran malaikat dalam bisnis. Ini benar sekali, karena saya pengalaman pribadi, saya ikut di tahun 2007. Firewalk. Pertama kali ikut. Iya, memang habis itu memang banyak mampu mengikis ya, memupus berbagai ketakutan ya, kemudian perasaan tidak percaya diri yang merasa banyak hal mustahil, tapi itu semua bisa kita breakthrough ya istilahnya ya, luar biasa. Kata Tony Robbins, sukses itu 80% sikap mental, 20% metodologi. Tahu tapi nggak mau, ya sulit juga. Mau tapi nggak tahu, ya malah ngawur juga. Jadi dua-duanya harus mau tapi takut. Ya, mau takut. Takut ya. Firewalk. Nah, jadi yang belum pernah mencoba, Anda juga harus mencoba ini, berjalan di atas api. Tapi jangan bikin sendiri. Nah, ini harus ada ini. Iya. Ada tekniknya, dan Anda butuh mentor, harus ada pelatih. Ya, tidak. Don't do it at home ya. Nah, itu penting ya. Peringatan itu penting kok para sobat technopreneur ya. Iya. Penting. Ya. Oke, baik. Kemudian satu lagi, tadi udah dijelaskan sebagian besar ya tentang yang Fire Institute ya. Kemudian satu lagi, Leadership Management International. Leadership ini saya ambil dari satu tokoh. Nah, sebentar, saya kalau ngomong agak lupa, tapi lama nih Pak. Sertifikasi ini saya ambil 12 tahun lalu. Udah 12 tahun, oke. Jadi, ya make sense kalau kemudian sudah terlalu lama ya. Internasional. Ini satu program yang dimiliki oleh pionir industri training. Pionir dalam industri training. Adalah pionir di industri training. Jadi industri training siap tumbuh berkembang di dunia, itu diawali oleh pria. Kemudian teman-teman, saya ngambil license sebagai coach. Sebagai coach. Coach itu ternyata tugasnya nggak memberikan syarat. Coach itu tugasnya adalah membangun pemikiran kreatif dari para coach, sehingga dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi dia nanya. Itu ada sekumpulan pertanyaan ya. Kemudian seni bertanya, kita bicara bertanya cranking down itu, cranking down arti Anda cacak ke bawah, tidak melebar, tidak melebar, cacak ke bawah. Ini sama seperti yang dilakukan oleh Pak Karim, hanya cranking down ya, berurutan, sehingga jawabnya juga bisa lebih teratur ya, karena pertanyaan berurutan. Nah, itulah yang mendasari saya untuk memilih kalau bisa jadi coach deh. Karena tertarik dari lebih fokus ke leadership. LMI program. Baik, luar biasa sekali. Jadi ini kembali lagi banyak dapat insight ya. Saya pengen balik sedikit ini bicara tentang Fire Institute tadi ya, yang telah mendapatkan sertifikasi ini. Kalau bicara orang-orang di Indonesia ini berapa banyak? Sertifikasi di Indonesia ya. Saya nggak terlalu tahu berapa banyak di Indonesia. Hanya segelintir lah, nggak sampai 100 setahu saya itu. Saya salah ya. Yang berhasil mendapatkan sertifikasi ini ya, memang langka ya. Betul, sebetulnya produk ini dipopulerkan oleh Tony Robbins. Anthony Robbins ya. Jadi kan dia punya. Waktu itu saya ikut memang. Singapura ya, dipopulerkan oleh Tony Robbins. Biar bagaimanapun, dia salah satu tokoh yang membesarkan bisnis edukasi
di luar penelitian formal. Tony Robbins. Jadi firewalk itu dipopulerkan oleh dia. Namun dia berguru ke Tony Butkan. Tony Butkan ini yang melembagakan dan melakukan research. Kenapa sih orang jalan nggak kebakar? Kenapa sih orang jalan aman-aman saja? Kenapa sih orang jalan kok tidak seperti yang dibayangkan? Kan ada researchnya, ada penelitiannya, jenis kayunya, jangan lakukan ini. Kemudian ingat bahwa kayu itu bukan pengantar panas yang baik. Berbeda kalau kita jalan di atas aspal misalnya, kita jalan di atas besi, itu kan hal yang berbeda. Dan saya sering jujur, kalau misalnya teman-teman Anda jadi firewalk trainers, lalu Anda seperti job ngajar, ya sudah debus saja deh. Debus salah satu. Iya. Jadi sejarah singkat tentang Firewalk Institute tadi yang saya pernah ambil. Nah di Indonesia itu dibawa oleh Tung Desem Waringin. Beliau yang membawa itu dari Indonesia. Itu. Beliau berguru ke Anthony Robbins juga. Robbins, ya. Dan kontak langsung dengan Tony Butkan, gurunya Tony Robbins. Gurunya Tony Robbins. Baik. Untuk sesi Firewalk. Sampai hari ini masih diajarkan? Masih. Jadi setahun sekali saya nggak ngajar produk itu. Saya bagian dari tim Tung Desem Waringin untuk mengajar sesi Firewalk tadi. Bagian dari tim. License utamanya kan ada di dia. Saya hanya bagian dari tim itu. Wah, luar biasa. Tim juga kita lagi berencana akan menghadirkan Patung juga. Keren. Ya. Kalau Patung dahsyat. Dahsyat Patung. Jadi jangan kemana-mana, harus ikut terus ya Podx ini. Ya, harus ikut. Nah, Mbahnya dahsyat. Iya, mbahnya dahsyat. Pak Ongki aja udah kita sangat dahsyat banget. Mbahnya dahsyat akan datang lagi. Baik, saya lanjut lagi nih Pak Ongki. Kalau tadi kita udah bicara tentang beberapa sertifikasi termasuk Firewalk ya, itu yang sangat fenomenal. Nah sekarang kita akan masuk ini ke core kita, bicara tentang teknologi, tentang AI gitu ya. Bagaimana pandangan Pak Ongki melihat perkembangan teknologi dan AI ya dalam public speaking dan entrepreneurship, ada hubungannya nggak nih? Ya. Satu, AI ini atau masuk ke AI, bisnis itu kan perlu kecepatan. Bisnis butuh kecepatan, yes. Kecepatan penetrasi pasar, kecepatan menginput informasi, kecepatan meresearch, ini kecepatan semua. Dan itu didukung oleh AI dan teknologi. AI dan teknologi membuat kecepatan ini hampir di luar ekspektasi orang. Misalnya contoh ya, kalau saya bikin kelas nih Pak, bikin kelas public speaking atau trainer, ngajar orang bikin artikel. Ada ibu-ibu yang saya lihat dia nggak ngerti. Kok ibu nggak bikin? Udah selesai Pak. 5 menit selesai dari mana? Coding AI Pak, bikin artikel jadi Pak tuh artikel. Prompting AI. Iya, prompting betul. Yang saya sampaikan, ibu, ya ini ide dasarnya, nanti ibu kembangkan lah. Akhirnya kembang. Jadi teknologi dan AI akan membuat kecepatan. Apalagi saat ini kita bicara tentang big data. Bagaimana membuat koneksi atau summarize data yang ada. Kan nggak mungkin Pak kita summarize sendiri. Jadi pasti betul sekali. Membantu para business owner untuk melakukan kecepatan, untuk memperoleh kecepatan. Kecepatan sekali lagi. Masuk ke pasar, membuat keputusan, kecepatan untuk memilih produk, kecepatan untuk menganalisa data dan terbantu dengan AI. Wah, luar biasa. Nah, termasuk sampai ke industri kreatif juga ya? Betul. Public speaking contohnya misalnya ya. Public speaking saat ini kan berkembang LMS, Learning Management System, LMS. Betul. Ketika teman-teman dan saya belajar, maka kehadiran fisik itu penting. Tetapi cost-nya juga besar. Mengumpulkan orang dari berbagai negara, berbagai kota lah, jangan negara, berbagai kota datang ke satu tempat untuk ikut pelatihan. Bayangkan kalau sebuah perusahaan punya 20 kantor cabang di 20 kota. Costly banget. Betul, sangat costly. Belum lagi kalau misalnya kota-kota itu jauh dari head office-nya, dari tempat acaranya. 1, pesawat. 2, akomodasi, transportasi yang besar. Ketika dia membuat proses belajar itu menjadi mudah dan murah dengan LMS, ada video yang dia free ya. Lalu video-video ini bisa diakses, kemudian para staff bisa nonton, kos itu menjadi berkurang. Namun sayangnya, teknologi zaman dulu masih menampilkan video yang kaku. Sehingga realitinya kurang hidup. Iya.
Ya kadang-kadang gambarnya terputus, ya kadang-kadang backgroundnya juga masih kaku. Hanya kadang latarnya cuma satu warna. Iya, dia gitu masih ya latarnya monoton. Menyebabkan si audiens ini yang nonton bosan. Kenapa bosan? Dia lihat itu aja 45 menit, 50 menit ketidur. Tapi kalau latarnya bisa berganti-ganti, lalu seolah-olah hidup realita antara apa yang disampaikan, misalnya contoh, si pembicara ini lagi cerita itu kan tadi ya kita bicara ethos pada kita kan pathos bagian dari penjelasan atau penguatan poin. Misalnya si pembicara ini lagi melakukan storytelling tentang sesuatu produk misalnya, produk solusi gitu ya. Untuk solusi produknya dan dianimasikan dengan view yang hidup, ini membuat orang tertarik nonton. Ada visualisasinya. Betul, visualisasinya membuat orang akhirnya mau dan tetap fokus di sana. Karena tidak membosankan. Wow. Nah ini butuh teknologi. Butuh teknologi. Oke, mudah-mudahan nanti XR bisa menjawab. Iya. Jadi memang relevan sekali ya. Jadi pengaruh dampak dari teknologi ya, terutama AI juga ya, di dalam dunia public speaking, entrepreneurship dan industri kreatif. Good. Baik, kemudian satu lagi, potensi dan tantangan yang mungkin dihadapi ya ketika ingin mengintegrasikan, kita bicara teknologi tadi ke dalam bisnis. Banyak kadang bingung ya. Kita dengar istilah digitalisasi sekarang ini gitu. Tapi banyak entrepreneur yang bingung mau mulai dari mana gitu ya. Kira-kira Pak Ongki pernah menghadapi dan bagaimana solusinya nih yang bisa disampaikan kepada para audiens? Kata kasarnya gaptek. Gaptek ini kan gagal teknologi menjadi momok utama. Tidak semua orang bisa masuk ke sana karena pengetahuan yang terbatas. Dan saat ini eranya begitu cepat. Dinamis sekali ya. Sangat dinamis. Betul. Hari ini saya masih belajar, atau gampangnya contoh yang agak sedikit luar, udah bicara tentang algoritma misalnya ya. Itu perubahan begitu cepat. Kita lagi belajar algoritma, katanya begini. Dan depan berbeda, berubah. Butuh expert, tapi butuh komunitas juga perlu. Komunitas itu menjadi penting. Menjadi penting. Saya ingat kata-kata dari Brad Sigler. Dia katakan begini, kualitas hidup Anda tergantung kualitas pertanyaan yang Anda tanyakan. Quotes dari Brad Sigler. Oke. Lalu kualitas pertanyaan yang Anda tanyakan tergantung kualitas edukasi yang Anda miliki. Kualitas edukasi Anda miliki tergantung kualitas guru yang mengajar kepada Anda. Wow. Nah sehingga untuk menyikapi kegagapan teknologi itu butuh mentor, butuh komunitas, butuh guru yang punya pengalaman. Ini ingat, mentor dan coach ini dua hal yang berbeda gitu ya. Mentor adalah orang yang punya pengalaman di sana dan mau berbagi. Kan gak semua mentor mau berbagi, karena gak ada waktu. Betul. Jadi cobalah mencari solusinya dengan satu, cari guru dan mentor. Lalu yang kedua, masuk ke dalam komunitas yang bisa mendukung, yang memberi support. Komunitas AI, komunitas yang bisa melakukan update informasi, yang bisa berbagi pengetahuan tentang teknologi. Ini jadi hal yang menarik. Oke, baik. Nah, ini kita masuk ke segmen yang beda lagi, Pak Ongki. Kita saat ini ingin menyapa para pengusaha muda juga gitu ya, young entrepreneur gitu ya. Saran Pak Ongki untuk mereka yang baru akan memulai karir, apa aja sih tips yang bisa membuat mereka tidak perlu harus jatuh bangun atau jatuh ke lubang-lubang yang sebenarnya sudah pernah dilalui oleh para senior mereka gitu ya. Seorang entrepreneur itu ibarat seseorang yang mau belajar berenang. Belajar berenang, oke. Dia harus memutuskan dan komitmen untuk belajar berenang. Oke, saya niatkan mau jadi entrepreneur, saya niatkan mau belajar berenang. Pertanyaan yang kedua, siapa pertama kali yang harus dia datangi? Kalau orang mau belajar berenang, maka dia akan datang ke trainer. Trainer adalah orang yang mengajari dia untuk berenang. Bukan langsung ke kolam renang nyemplung gitu ya. Langsung ke kolam renang nyemplung. Bahaya ya. Waktu kan. Nanti kalau dia ke kolam renang nyemplung, dia keterapis ujung-ujungnya gitu ya. Karena waduh Pak, saya nih trauma ya. Dan datangnya ke kolam yang paling dalam. Paling dalam. Satu, trainer. Kemudian ketika dia sudah bisa berenang, kadang-kadang dalam proses belajar ini kan orang mengalami kebosanan. Orang mengalami kejenuhan. Dia butuh motivator.
Butuh motivator. Wow. Jangan salah datang, kacau juga kan? Datang ke motivator untuk memotivasi dia melalui proses itu lebih sabar. Lalu kalau dia sudah bisa berenang, kemudian punya motivasi yang bagus, namun rekor yang dia ingin pecahkan, misalnya contoh ya, kolam itu misalnya 100 meter, dia berenang kok hanya 2 menit, masuk kepengen 1 menit deh misalnya, maka dia butuh coach. Butuh coach, bukan butuh kompetitor ya? Butuh coach dulu. Coach dulu. Oke. Butuh coach. Untuk apa? Untuk melakukan proses akselerasi. Yang mengerti tekniknya, strateginya ya. Coach ini untuk mendorong dia, dia untuk melakukan proses akselerasi. Ya, lalu yang keempat, oke Pak, saya sudah bisa berenang, rekor saya sudah di bawah 2 menit, tapi saya ingin bertanding. Saya ingin bertanding Pak, bertanding dengan target saya juara PON deh misalnya. Maka Anda cari mentor yang pernah juara PON. Cari mentor yang pernah juara PON. Ini analoginya ketika dia udah masuk market, udah mampu ya menaikkan brandingnya. Ya. Maka nextnya dia akan berpikir bagaimana gua menguasai market share tertentu ya. Oke. Lalu sesudah itu teman-teman, mentor tadi level apa? Ini analogi dengan training dan juga bisnis. Poin utama adalah satu, cari orang. Ini dari perspektif saya. Cari orang yang pernah berhasil di bidang itu. Belajar dari orang tersebut jika memungkinkan. Jika enggak, amati apa yang dilakukan. Poin yang kedua, teman-teman, punyalah pembimbing akan jauh lebih baik. Mentor atau coach, silakan. Lalu yang ketiga, kembali lagi kalau bisa bergabung dalam satu komunitas itu menjadi menarik. Walaupun tidak semua komunitas memberikan dampak yang positif. Kalau dia bisa terlibat kan akan begitu. Namun kunci utamanya apa Pak? Berani memulai. Iya. Harus berani memulai. Ini kuncinya. Betul. Masuk dulu ke dalam. Ketika masuk, maka di sanalah kita beritahu apa yang kita butuhkan. Dengan satu konsepnya adalah risiko dalam bisnis selalu ada. Kita nggak mungkin meniadakan, menghilangkan, tapi kita mengendalikan atau memanage itu sehingga risiko tidak berdampak fatal dalam kehidupan finansial. Oke. Jadi ini analogi kembali kalau tadi belajar berenang ya. Betul. Sudah cari coach, cari mentor, diajarin semua teori, tapi dia nggak berani. Nggak berani berenang itu. Tapi cari kolam nih, jangan 6 meter dulu. 1,5 meter deh. Bertahap ya? Iya, 1,5 meter. Sudah kalau ngapa kan masih bisa berdiri selamat. Dan meskipun sudah kuasai semua teori, udah masuk, udah mulai bisa, tapi sesekali tergelincir juga ya. Betul. Itu juga wajar ya? Wajar lah. Namanya kita berenang kan nggak mungkin nggak tahu. Namanya bisnis kan nggak mungkin. Ada satu. Tapi dengan dia menguasai skill ya yang sudah dibekali tadi teori konsep dia bisa bagaimana menyelamatkan diri. Betul. Analoginya begitu ya. Oke. Dibanding dengan dia tidak mendapatkan pembelajaran, sharing dari mentor akan lebih berbahaya. Betul. Ketika dia menghadapi lebih besar dan ditanggung pribadi. Ketika dia menghadapi sesuatu bahkan bisa sulit untuk menyelamatkan diri. Wah. Luar biasa, ini insightful banget ini. Baik, kita masuk ke satu lagi yang masih ingin kita gali. Kesalahan umum apa yang biasanya sering dilakukan ya oleh para pengusaha muda yang baru memulai gitu ya, dan sebaiknya dihindari. Kesalahan umum adalah ingin cepat-cepat dipanggil bos. Ingin cepat dipanggil bos. Ya, itu orang utama dipanggil bos Pak. Dan salah satu hal yang kedua mungkin saja yang kadang-kadang keliru itu merasa bahwa bisnis ini sesegera mungkin harus bisa ditinggal. Sehingga kontrol dan monitoringnya menjadi abai. Ini sekali filosofi saya. Umumnya kan umumnya marketing, operasional, administrasi. Kalau teman-teman 3T kan harus jalan. Jalan bisnis 3T harus jalan. Marketing, operasional, administrasi. Kalau belum bisa 3-tiganya, maka yang pertama marketing. Operasionalnya agak berantakan, ya nggak apa-apa. Administrasi kacau, yang penting bobotnya jangan terlalu banyak, nggak apa-apa. Yang penting marketingnya jangan dulu. Harus bisa hidup dulu ya. Dengan marketing baru ada omset ya masuk. Ya, kalau nggak ada omset yang kita bicara penataan operasionalnya excellent, ya kita bicara tentang ya tadi ya operasional excellent, administrasi yang tertata rapi, tapi nggak ada penjualan juga ya tantangan juga. Walaupun sekali tergantung bisnisnya sekali lagi ya. Tapi opini pendapat saya dari marketing, operasional, administrasi, poin pertama adalah marketing. Bagaimana bisa membuat marketing ini menjadi mudah dan murah?
memanfaatkan teknologi. Teknologi kan membuat murah dan mudah. Betul. Murah dan mudah. Setuju sekali. Pemanfaatan teknologi. Jadi meleverage ya perkembangan dengan menggunakan teknologi. Contoh misalnya dulu editing kan kita mungkin agak repot. Pas sekarang kan ada aplikasi edit pakai jempol doang bisa. Ya dulu misalnya Pak, kalau kita misalnya syuting untuk membuat realitanya tampak nyata, kita datang ke lokasi tersebut. Nah sekarang kan nggak perlu lagi. Setuju sekali. Nggak perlu lagi. Betul. Nah, terus videonya bisa di-share. Bisa di-share. Bisa dipakai untuk syuting, menggantikan lokasi yang asli. Ya, yang susah dijangkau, cost-nya besar, kemudian editingnya berubah, kemudian harus ada regulasi. Misalnya kalau kita syuting untuk satu, katakanlah kita syuting untuk alat pemadam kebakaran dan harus ada ilustrasi dibakar-bakar dulu. Siapa yang mau bakar-bakar, Pak? Iya kan, harusnya mau bakar rumah. Betul. Kita bisa membuat analogi yang lebih nyata dengan teknologi tadi. Jadi marketing, manfaatkan teknologi, kemudian operasional. Baru operasional. Operasional ini teman-teman alangkah baiknya memulai dari tempat yang semudah mungkin Anda bisa mulai. Saya tidak mengatakan ini skala bisnis ya sekali lagi ya. Tapi kalau kita bicara bisnis di UMKM misalnya, manfaatkanlah apa yang ada. Apakah harus sewa kantor? Ya bisa juga sih. Tapi kalau bisa dilakukan secara virtual, kenapa harus sewa misalnya? Iya. Kenapa harus sewa? Tergantung sekali bisnis ya. Lalu yang ketiga administrasi ya, pencatatan laba rugi, kemudian cash flow-nya, piutang itu standar yang teman-teman harus lakukan. Dan ini juga Pak, marketing, operasional, administrasi. Mana yang duluan? Marketing kalau menurut saya. Oke, jadi ini menjawab pertanyaan tadi, kesalahan apa yang harus dihindari gitu ya. Jadi kalau salah menempatkan mana yang prioritas ini bahaya juga gitu ya. Terlalu mementingkan administrasi, akhirnya marketing nggak jalan. Gitu. Betul. Karena ya tadi ngirit, ya ngirit bukan salah, tetapi ketika tidak fokus ini kan di mana fokus kita berada di situ energi kita keluar. Kalau Anda fokus di admin, tentu akan abai, energi kan tersedot habis di sana. Wah, ini insight yang sangat menarik. Baik, terakhir, nah kita akan bicara visi ke masa depan ini, ya. Tapi ini boleh jawab atau tidak gitu ya. Khawatirnya ini mungkin sesuatu yang konfidensial gitu ya, biar tidak diketahui oleh pesaing. Rencana dan visi Pak Ongki untuk masa depan dari Public Speaking Academy dan bisnis yang lain. Kita fokus public speaking teman-teman. Saya ingin membuat tambahan produk. Jadi Public Speaking Academy ini sebuah lembaga pelatihan yang fokus pada komunitas. Kita punya dua main produk saat ini. Satu, Public Speaking Mastery, mengajarkan orang bagaimana bisa bicara dengan lebih baik. Yang kedua, kita punya produk yaitu trainer-trainer, bagaimana orang itu dengan ilmu bicara bisa membuat bisnis atau membangun bisnis trainer. Nah, dua itu adalah major atau produk yang ada di sana. Kita mau tambah dengan storytelling. Bagaimana orang itu bisa bercerita, bagaimana orang itu bisa menyampaikan ide gagasan dengan sebuah cerita. Lalu kita akan masuk ke 4 itu book writing. Bagaimana orang bisa menulis sebuah buku. Karena kalau di US itu ada trainer yang ngajarin orang bikin kan? Khusus ngajarin orang bikin buku. Wah, interesting banget. Poin yang keempat. Lalu yang sementara lagi mulai digarap itu public speaking for sales. Jadi bagaimana caranya para sales ini bisa meningkatkan penjualan dengan ilmu public speaking. Jadi 3 yang sudah jalan, 2 yang tahap pematangan perencanaan dan siap. Ini siap untuk dirilis kapan nih Pak Ongki? Kayaknya banyak udah mau segera daftar juga nih. Waiting list ya. Waiting list. Semoga awal tahun depan. Awal tahun ya. Interesting. Luar biasa nih Pak. Nah terakhir, bagaimana Pak Ongki melihat perkembangan industri public speaking dan industri kreatif dalam mungkin 5-10 tahun mendatang di Indonesia? Industri kreatif tetap akan tumbuh. Karena ide baru adalah ide-ide yang menyelesaikan masalah baru. Masalah baru tidak mungkin diselesaikan dengan ide lama, dengan cara lama. Pasti butuh yang baru. Sehingga industri kreatif akan tumbuh. Pertanyaannya adalah, ketika kita menekuni industri kreatif, maka kita juga harus kreatif. Kreatif memanfaatkan teknologi untuk melakukan percepatan di industri kita. Apa hubungan dengan public speaking? Ketika ide, gagasan, produk, dan jasa yang sudah dibuat, tentu butuh cara penyampaian. Cara komunikasi penyampaian. Anda perlukan.
Cara penyampaian ini butuh media penyampaian. Maka menggunakanlah teknologi sebagai media untuk menyampaikan. Got the insight. Jadi relevan sekali ya. Wah, jadi the future akan seperti itu ya. Dan saya ingat satu statement dari seorang pakar komunikasi. Dia mengatakan komunikasi itu kan siapa mengatakan apa kepada siapa, menggunakan media mana, dan bagaimana dampaknya. Maxwell mengatakan 5 poin tadi. Siapa yang mengatakan? Dia mengatakan kepada siapa? Apa media yang digunakan untuk mengatakan? Lalu apa dampak ketika dia mengatakan itu? Kemudian apa isi dari yang dia katakan? Jadi kan komunikasi akan menjawab poin tadi. Sebagai public speaker, saya punya ilmu menyampaikan. Menyampaikan itu tidak mungkin kerja. Kita harus ada ilmu yang lain, yaitu media penyampaian. Media penyampaiannya penting. Kalau medianya kaku, media membosankan, ya, medianya old style, ya juga kurang oke juga. Kalau sekarang semua menggunakan medsos misalnya, bahkan medsos pun bisa diklasifikasi. Betul. Yang ini cocok untuk generasi apa, ya, yang ini beda lagi gitu ya. Jadi wah, itu media penyampaian penting ya. Salah pilih, salah audiens gitu ya. Betul. Targetnya berbeda. Targetnya berbeda lagi. Malah orang nggak nonton, kan salah target banget. Iya. Wow. Jauh pun. Ya. Oke, baik Pak Ongki. Jadi luar biasa perbincangan kita hari ini di PodX ya. Boleh kita minta satu closing statement buat para teknopreneur yang melihat mengikuti PodX ini. Teman-teman teknopreneur dimanapun Anda berada, ingat kata-kata dari seseorang yang bernama Big Al. Dia mengatakan begini, impian menentukan apa yang Anda inginkan. Impian menentukan apa yang Anda inginkan. Namun usaha dan tindakanlah yang akan menentukan apa yang akan Anda dapatkan. Setiap orang bermimpi menjadi seorang pengusaha. Tapi hanya dengan tindakan yang akan membuat Anda masuk ke dalam dunia usaha. So meaningful. Thank you. Luar biasa Pak Ongki. Saya tidak akan menambahkan karena sudah sangat clear banget ya closing statement dari Pak Ongki. Hari ini kita beruntung sekali dalam perbincangan 1 jam begitu banyak tips, strategi ya, insight ya, knowledge yang di-share oleh Pak Ongki kepada kita, dan ini semua gratis. Ya, kita thank you sekali lagi Pak Ongki sudah hadir di studio PodX kita di sini pada hari ini. Dan buat para audiens, stay tune terus di episode PodX yang akan datang. Jangan kemana-mana. Salam teknologi. Thank you. Okay.